Oh, mau ambil apa? Ya, tapi sebenarnya peraduannya Bude, ini SRGOG mempertimbangkan kalau mereka juga nggak menutup untuk tank jungle. Betul. Makanya mereka tutup Zuxin-nya. Ya, dan ditambah sekarang mereka bebas untuk memilih Shujin atau Lancelot. Pilihan jatuh kepada siapa nih? Apa yang harus mereka prioritaskan untuk TLPH? Kalau power, Lancelot. Kalau power banget. Apa kalau Tusok? Kalau Power tusuk. banget sih Om ini Om. Tapi Yushin lagi mental. Yushin 1-1 kita tahu ini selalu di ban di second di red side. Yushin sini aku bilangnya hero apa ya? Hero goib. Tapi Goib. Oh, Kayak oke. diem farming tiba-tiba jadi 3 item. Wah, Yushin ternyata. Oke. Nah ini kayak hero Yushin yang dulu ya sebelum di orang-orang tahu mungkin penggunaan dari Mountain Shocker yang baru. Keskip dia. Iya. Ya. Dan begitu kita tahu semua sudah mulai util dari ultimate-nya, udah tuh ditabrak sama Yushin cepet banget hilang di early game. Wah, tapi itu dia ketiganya masih tahan. Kalian Karena bisa banget nih main Fredrin juga sebenarnya. Ah, Daripada main Lancelot gitu kan, ada resikonya sedikit. Karena ada Kalea juga, Varsha damage-nya cukup. Butuh yang di depan sebenarnya hero-nya. mereka masih bisa pakai Primo juga Mas ya. Nyimpan aja tuh yang terakhir Justin sudah di ban jadi pastinya aman nih buat tanker-tanker yang sisa Batsia, Fredrin, Akai. Dan Masih ada 3-3. 3 hero itu cuma ada 2 ban slot tuh buat tim Liquid Philippines. bisa dipilih juga ini. Mereka bisa mempersiapkan jika siapa yang ingin mereka lawan nantinya dan melihat poin di game yang pertama. Sebenarnya TLB itu harus fokus kepada siapa sih? Maksudnya menangin lane mana dan ternyata lapu-lapu sama Gatot Kaca masih dengan hero tebel mereka. Tapi untuk kali ini aku setuju Bude, karena Yushin jatuh Ya. untuk junglernya. Jadi alangkah baiknya emang pick hero sebanyak apapun itu untuk di front line. Biar lapu-lapunya bisa di-enable, bisa masuk dengan mudah. Dan kalau bisa bahkan main Ruby Gold Lane gak ada masalah di sini. Ya itu dia ya. Kayak ya biar lebih aman tuh Justinnya nggak perlu terlalu mengcover ke goldnya. Iya. Lebih safe juga dia untuk bisa farming terus-terusan. Kan mengingat early game dari SRGOG yang di game pertama itu kuat banget. Untuk TLPH bisa mengimbangi, gimana nih? Ini udah dengan 3 pilihan yang terbaik. Lancelot pasti. Buat SRG 3 pilihannya. TLPH. Oh TLPH ya, kalau menurutku ya adanya EOG dari Gatot Kaca memudahkan untuk penempatan dari Mountain Shocker nanti dan juga dilompatnya dari melapu-lapu. Jadi 3 yang mereka pilih sekarang ini sudah cukup strong. Ini sesuai dengan game yang pertama, mereka masih menggunakan lapu-lapu dan Gatot Kaca dan mungkin ini saatnya mereka memperbaiki eksekusinya. Lebih ke targetin berarti Bude. Sekarang target mereka adalah Stormy. Dan kalau mereka mencoba untuk mengejar Lancelot, ya balik lagi Lancelot dengan puncture-nya yang sekarang intervalnya cuma 3 detik, mendingan jangan dikejar, mendingan nungguin Lancelotnya emang bener-bener blunder. Betul. Apalagi gak ada hero mengikat dari tim Liquid Philippines, cuma ada hero taunt di sini. Ya, dan ya ini band yang cukup menarik juga ya dibawakan oleh tim Liquid di mana mereka banding untuk Esmeralda ingin memenangkan EXP lane mereka. Lapu-lapu lebih dibuat nyaman, jadi untuk bisa backupnya cepat juga nanti. Dan band Ruby Goldman ya tujuannya biar nanti Innocent juga gak kesusahan di laning. Even dia pakai Bruno sekalipun aku rasa ya, namanya juga lawan Ruby, spell farm-nya deras. Dia emang lebih baik tutup aja, menangin laning untuk Innocent. Respect ya dengan Loyi ternyata yang masih di ban juga. Yes, untuk persaingan dan mungkin untuk ngehalau juga frontline dari duality yang dimiliki oleh Wuyi. Mereka udah mengeliminasinya dan glue. TLPH, ini mereka berfokus kepada war besarnya. Ya, dan Glue adalah salah satu hero power buat Kram juga ya. Bisa pegang ke Yushin-nya, nggak bakal bisa dicegah sama sekali. Mungkin dengan Restless-nya akan selalu ngikut kalau memang kena dengan posisi dari Grab. Aku lebih penasaran hero-nya Sanji sih nanti. Di sini optionnya sebenarnya dia bisa bawa Valentina, dia bisa copy untuk Tsunami Slam, dia bisa copy untuk Feather Air Strike. Tahu jangan-jangan dia akan bermain hero seperti Yves yang nanti nggak bakal bisa dia apa-apain di mid. Aku malah kepikiran dia main Novaria tau. Ah, Tim perenang Tapi ya. Lancelot, oh. Nah itu dia, kayak ya harus pintar-pintaran tembus-tembus dinding, masuk ke dalam. Hylos. Oke. Good pick sebenarnya dari SRGOG. Mereka tahu kalau Yushin ini bakal kerepotan dengan hero-hero yang ngebaying time-nya lama. Sehingga untuk menembus ke lini belakang, dia harus ngelewatin Hylos dulu. Nah ini PR juga nih untuk OHM sekarang. Cloud tetap menjadi salah satu opsi bagus. Tapi pertanyaannya split push atau enggak dulu nih? gameplaynya akan seperti apa dulu Betul. gitu. Dan no, Harit Valen, oke. Bisa kopi ya berarti nanti ya? Bisa copy. banyak Ada banget pilihan. pilihannya. Sudah Tiga. sangat bagus. Parsha, Hylos. Ya.
Dan last picknya ini tentunya akan menguatkan untuk Innocent. Menurutku Beatrix di sini oke, karena ada Kalea Beatrix combo. Betul. Jadi sangat make sense sekali karena seperti kita tahu untuk Beatrix modal si Halberd dia bisa menang laning lawan Harith. Oke. Dan gimana early game untuk TLPH kalau kayak gini? Ya, mereka pasti akan memaksimalkan penggunaan dari Sun Shin ya. Ini hero farming dengan pattern yang sangat-sangat cepat juga. Motor shocker bahkan bisa dipakai untuk mempercepat pengambilan dari Turtle. Siapa harus jalan ke arah mana nih? Tetap di EXP. Tetap di Tetap ya, EXP. gak akan berubah ya? Enggak. Gak boleh. Kecuali Nggak boleh. kecuali Pak Bulung main gol. Wow, benar. Kita harus ke sana, benar nggak? Betul sekali Om Wawan. Terima kasih dengan Beatrix. pengertiannya. Dan Beatrix Bude. Oke, mengingat ini adalah game yang kedua. Sekarang kita belum bahas gimana yang Sanji akan mengeksekusi plan dengan hero ini. Pick off, makan depan. Ya, combo kali ya dan juga Beatrix. Siapa yang kalian suka di game kedua? Joji. Wah, aku TLBH malah, Be. Oh, aku suka Kalea Beatrix. Aku suka hero OP di Sun Shin. Oke, kedua panelis kita berbeda suara, tapi bagaimana suara yang akan diberikan oleh para caster? Ada Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Budi Klalanusan, Umwawa dan Pekabe. Ini kalau gue dibilang, gue juga sama KB sih. Gue suka banget sama draft Sanji. Kalea Beatrix. Yoi. Wah, gue suka banget sih Kalea Beatrix. Soalnya banyak ya orang yang pakai Kalea tapi nggak ada whole damage loh. Bukan banyak, tapi kayaknya hampir dari kemarin sampai hari ini tuh gue ngeliat masih ada. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya ini dia untuk game yang kedua kawan-kawan. 1 poin untuk sang juara tahun kemarin. Ya kita akan lihat menyamakan kedudukan atau tertinggal 2 poin. Yes, tentunya masih di Grand Final MSC 2025 at EWC. Dan kalau ngomongin ke arah tim Liquid Philippines, mungkin tadi menjadi game yang cukup berat untuk mereka. Tapi jangan dilupakan, mereka salah satu tim yang sangat cepat untuk bounce back dan juga reset. Cuma jangan lupakan juga SRG adalah salah satu tim yang kalau sudah snowball, mereka pegang gamenya. Emosional reset itu cepet banget. Dan jangan sampai lupa ya, tahun kemarin perwakilan dari Filipina berhadapan dengan Malaysia juga di Grand Final. Dan bisa dibilang celah selalu terbuka nih, sedikit celah aja bisa dimanfaatkan oleh Selangor Regina. Yes, benar. Dan bahkan waktu itu bagi timnas Nusmi kan kalau nggak salah, Ya. bagi timnas Nusmi yang berada di Grand Final di MSC, melihat dari Selangor Giants yang sangat perkasa di game yang pertama, kondisi di game yang kedua ternyata membuat para pasukan dari tim Liquid mereka sadar akan backline insurance yang harus ditutup dari Selangor Giants. Mereka pakai sosok Harith Purify, mereka juga mau dive in dengan bisa ada Sanford dan juga JP masih dengan ada Gatot Kaca. Cuma untuk ngomongin ke arah Sanford sekarang tugasnya bisa berbeda loh ya. Benar-benar bisa jadi backup kan? Bisa jadi backup karena mungkin Sanji yang akan head to head sama Strong. Iya. Banyak lah sekarang kayak tugas roamer, tugas XP lane itu nggak semata-mata cuma dia initiate juga bisa jadi cover. Cuma gue penasaran nih dengan Yums X Innocence. Dia akan berjalan nggak kombonya? Satu suara nggak? Satu suara atau enggak? Karena pilihannya sebenarnya dari tim Liquid juga bisa. Dia bisa ambil loh untuk Tsunami Slay-nya. Tapi ya Ratoklen ini dia sedikit poke damage aja sebelum dimulainya turtle yang pertama. Karena ada ombak kan, ombak yang bisa digunakan juga nih. Kalau dari bawah mau rotate bisa juga, tapi dipok aja. Sanji tahu di sini dia masih level 3 dan dia langsung mundur ke belakang. Stromi dari Final Strike membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka menutup jalannya dari Sanford. Stromi menjadi target utama. Lihat dengan ada flicker ini udah predicted dari kedua belah pihak. Membuat Stromi masih bisa selamat dan bahkan mereka bisa terkalasi. Berada di depan mata, Sekis gagal, gagal jalan untuk pulang. Mencoba ditangkap oleh JB, tapi nampaknya Sanford masih bertahan di depan sana dan Sanji membawa Force BP untuk mundur ke belakang tapi satu Raven Rapate from Indonesia menutup satu poin kill atas Sanford. Membuat Force dari Selangor Giants mereka mendapatkan 2 poin kill. Tembakan peringatan dan one last hit from Bleeding Wrestling. Bukan hanya Yums dengan Innocent tapi Yums dengan Stromi dan Slip. Di fight yang gak ada berhenti. Tim Liquid dimatangkan kudanya kali ini benar-benar kecapean mengikuti tim fight tempo dari Selangor Giants. Seenak itu ada Kalea dengan combo burst damage. Tapi kita akan review sedikit dari replaynya, di mana hadirnya Innocence ini menjadi cahaya yang begitu terang untuk Selangor Giants. Flicker agresif, Ranger Rapati plus teamfight yang tidak pernah berhenti. Karena ada satu poin kill yang bikin Yums-nya level 4. Yums level 4 langsung ngangkat lagi, langsung Tsunami Slam lagi ke bagian belakang. Dan itu dia sambutan yang langsung ready, Kalea Beatrix. Sesimpel itu. Yes, dengan kombinasi yang luar biasa Yums dan juga Patrick. Di sini para pasukan dari tim Selangor Giants
Mereka memasang tim fight kembali. Mereka tahu Oheb masih bisa dimakan. Dan bahkan Sekis masih coba untuk dihindari dan bisa diberikan oleh Sekis. Tapi nampaknya di depan sana ada satu Tondros terakhir berikan Oheb one last hit. Sekis gagal. Mundur ke belakang bukan menjadi sebuah jawaban Tsunami Slam for nothing. Lihat permainan over accent yang diberikan oleh para pasukan dari tim Selore dan Oheb adalah Pati. Kali ini cukup menggetarkan jiwa dan raga. Hampir ya tadi ya. Untung ditutupin sama JP loh. Yes. Karena kalau enggak tadi udah pasti kena Masuk cover. itu. Lurus banget tadi, pas banget pelurunya. Cuma ya, Sekis terlalu cepet kayaknya, terlalu buru-buru juga. Targeting tadi langsung ke arah belakang, tapi sayangnya punchernya tuh dibuang, puncher terakhirnya. Mungkin dia ngerasa oke, dia bakal dapat kill ke arah Oheb, tapi sayangnya Ujungnya doang yang kena. Tondrosnya nggak kena di tengah, hanya 2 damage tadinya kena ke arah Oheb. Satu lagi tadi tumbang sih memang. Reset lagi karena turtle udah dimulai. Setup akan dilakukan. Kedua XP Lane ini sama-sama punya power. Yang satu punya badannya kuat banget. Yang satu bisa zoning ke bagian belakang, bisa jump langsung ke backline-nya, nggak usah main front to back. Latih lah, Genius One. Dia biarin Stormy? Dia biarkan aja nanti ujungnya Keram yang bakal menjadi badan. Karena Yums akan coba ditargetkan, Lim. Yums akan coba ditargetkan untuk menjadi satu initiate power. Lihat Keram membuka jalan dimanapun mereka berada. Potensi akan terbuka. Terkena sama mereka rekarsi. Defense yang sangat besar dikeluarkan, tapi Tsunami Slam menutup pada pasukan dari tim Liquid. Tapi Sanford masih bisa selamat. Masih ada satu pasif. Tidak bisa terlalu lama. Ini hadiah dari Vader Asterix jadi copy oleh Saji. Membuat pasukan dari Selangor Giants. Mereka kehilangan satu member. Oke, masih aman ya. Tapi ya lagi-lagi nih, tim Liquid mereka nggak semudah itu untuk ditumbangkan. Mereka nggak semudah itu untuk digiring temponya. Karena mereka juga punya pattern. Mereka juga punya makro yang bagus. Ya walaupun memang kombonya tadi nggak berjalan secara baik ya dari combo Kaliadatrix-nya. Berbeda dengan sebelumnya. Tapi lihat dari Oheb, ini udah mulai mencicil di bagian bawah. Memang plate goldnya udah nggak ada platingan goldnya, tapi nggak apa-apa sih karena selama Tarate bisa hancur duluan, nantinya akan enak rotasinya. By the way dari Liquid dia nggak punya Farland. Dan satu lagi, bukan hanya nggak punya Farland. Selangor Giants, mereka punya high ground yang sangat-sangat kuat, Lim. Itu dia. Ada Beatrix, ada Varsha. Ini berat banget untuk mereka bisa langsung menuju ke arah best turret. Cuma, gimana cara tadi Sanford bertahan itu benar-benar besar dari Saji. Glory Factor dibagi dan Sanford kembali ke backline. Bersama satu pemain kelihatan Somi. Timpa di depan sana dan Sanford membuat tombol gerak Selangor Giants. Mereka kehilangan klipnya, mereka kehilangan pegangan mereka. Walaupun Sekis masih dapat kill, tapi gak ada jalan untuk Timpa itu lebih dan Sekis. What are you doing? Dia masih memaksa tim fight. Mereka lupa kalau high ground mereka lagi tumbang. Mereka lupa Iwasan Somi. Sekis mencoba untuk bermain dengan puncher yang dia miliki. Tapi jangan lupakan satu mana terakhir membuat Sekis masih bisa selamat. Coba dipotong menuju ke arah top lane dan Sekis nowhere to run. Tapi jadi memperlama kematiannya sendiri sih. Ya dia nggak bisa ke kanan lagi, dia tahu di kanan ini udah ramai sekali teman-teman dari tim Liquid. Dead end-nya memang tadi kelihatan, makanya ya udah bunuh diri aja lah sama Tarat, nggak ada masalah. Sementara Stormy harus sadar kalau nggak ada flicker, mata Sanford udah pasti ke dia. Ada flicker aja ke dia. Iya, sama-sama ada flicker, chance-nya masih ada selamat. Tapi kalau udah nggak ada flicker, gue rasa no chance dari Stormy buat selamat. Jadi benar-benar harus respect lah. Benar-benar jangan muncul. Seperti yang gue kemarin sempat bahas nih. Semua bisa pasnya di Messi apalagi jago. Tapi yang paling jago itu adalah yang jarang banget muncul. Tapi Flicker? lihat flicker akan Tsunami Slam menuju ke arah Sanford. Damage dari turret masih belum cukup, tapi flicker menuju Sanford membuat Stormy kali ini agak lebih tenang ketimbang biasanya dari Federal Strike. Karena Oheb gak boleh dipaksa, gak boleh dipaksa flicker. Crab, catch everybody, mencoba untuk di buying time. Sanford juga, nampaknya membuat Sekis sekali harus keluar. Tertangkap dengan dia, mereka tapi masih berjalan dalam pantai di Meliki. Tim fight terlalu besar buat teman sekarang tim Selangor Giants. Mereka punya tim fight yang cukup kuat. Dengan ada Oheb, dihindari Sekis dan Innocent, the body block from Innocent. Cukup mengerikan, menakutkan. Mereka mau tim fight kembali, Saji di depan mata. Dan lihat itu dia, akankah ada sini, tapi nampaknya Innocent memiliki mundur ke arah belakang. Reference on point. Carl Dizzy, the good from Philippines. Ya, goldnya masih di tim Liquid loh ini. Selangor Giants mereka harus sedikit hati-hati. Pick off mereka tadi kurang berjalan dengan baik. Yang ditargetin adalah Sanford. Tapi kabar baik ya untuk Stormy pastinya. Karena Sanford tadi ketika ditarget dia menggunakan flickernya. Sekarang nggak ada flicker lagi dan mungkin agak lebih tenang lagi sementara Sekis. Hampir Kena solo kill. Hampir itu almost ya guys, almost istri Marina. Hampir itu nggak pernah cukup, tapi apa kalau dia? Flicker. Tsunami Slam memasang menuju ke arah turret dan JP bisa selamat dengan revitalisasi yang mereka miliki. Bayangkan, kalau tadi JP tumbang, itu akan setidaknya memukul tim Liquid tidak terlalu agresif. Nah sekarang, kondisinya adalah satu. Informasi Innocent loh, terlalu mahal dengan tidak adanya flicker. Jadi Innocent dan Stormy harus hilang dari map. Tapi gue sedikit mempertanyakan juga nih first item Genius One untuk Stormy.
nggak ada glowing ya. Maksudnya kalau memang misalkan di goldnya itu magical Iya. atau jungle-nya joy gitu Di-combine lah ya. masih oke lah. Ada efek dari mengurangi magic defense-nya. Ini full physical loh. Jadi ya benar-benar hanya damage dari pasiennya seorang diri aja yang akan bertambah. Plus kayak gue ngerasa damage-nya sekarang udah cukup dari Beatrix, tapi akhirnya gini jadi nggak ada. Lihat tadi revitalize-nya dari JP, naiknya banyak banget loh itu. Itu bikin JP yang harusnya tumbang, tapi malah selamat. Ya, kita lihat mereka coba untuk bermain dengan agak cukup kendor dari tim Sanji karena gold yang terlalu jauh. Sih? Positioning dan kita lihat di sini juga baru menuju ke arah glowing one di saat mereka sedang under agak cukup lama. Ngomongin ke arah Lancelot, oke. Dengan item hybrid seperti biasa yang kita lihat, cuma di sini menuju ke arah dominance ice. Mereka cukup mengandalkan karakter apa kali ini. Masih tsunami slam, masih ada purify chemist every day for Ohen. Tapi Sekis kali ini kehilangan momentum yang mereka miliki, tapi Innocent free hit dari belakang, instant kill dari Sanford membuat Klamnak juga Innocent harus ter-takedown. Sekis gak boleh maju lebih dalam lagi karena Sanji akan melakukan beat di depan sana. Sanji purify chemist dan Kabuzi is coming bersama dengan Sanford. Jangan lupakan itu adalah beat belakang. Mereka nggak boleh terbakar oleh para pasukan dari tim Liquid karena Ohem masih dalam kondisi full power 100%. Dia miliki dan bakat Breath Fighter dari Sanford terlalu kuat. The following up dan membuat tim Liquid flippage, membuat lawan bubar jalan. Itu dia di momen Lord yang muncul. Susah sebenarnya kalau mau dikontes, walaupun lihat pergerakan dari Stormy agak sedikit berani, tapi gak ada informasi sama sekali dan tim Liquid Filipin mendapatkan Lord secara free. Liquid bounce back untuk di game yang kedua. Walaupun mereka belum mendapatkan kemenangan, tapi mereka udah leading the path. Mereka memimpin jalurnya pertandingan untuk game kedua kali ini. Selangor Giants, kita tahu dengan permainan mereka yang rapi disiplin, tapi sekarang berbeda. Dengan komposisi draft yang sangat bagus untuk pick over, mereka bermain agak cukup lebih birahi, lebih mau coba dapetin point kill banyak. Itu dia. Mereka kemakan bait satu demi satu oleh tim Liquid. Mungkin gua rasa bait Purify Oheb pakai Tsunami Slam kayaknya nggak jadi hal yang bagus deh. Gak bagus. Walaupun memang nggak ada lagi sih sebenarnya, mau nggak mau ya. Kalau Kram maju, gue rasa ya hindarnya gampang banget, dia tinggal Crown Race ke belakang kan. Cuma ya, maksud gue tetap nggak boleh pakai flicker lah seenggaknya. Jadi kayak lompat, ambil Oheb, Oheb Purify, flicker masih ada. Jadi next Tsunami Slam itu masih bisa. Dan sekarang Lordnya hadir di arah mid lane dan hati di JP. Zoning agresif yang langsung ditunjukkan. Tapi dengan adanya Holy Defense, Selangor Giants harusnya masih bertahan dengan Innocent juga. Dengan penet yang dia miliki, dia nggak bakal terlalu takut untuk mendapatkan Lord yang pertama kali itu dengan cukup mudah. Sangat mudah, Lip. Itu dia, aman ya. Belum lagi kelihatan dari stack minionnya juga kurang banyak. Tadi atasnya udah dikontrol sama Sekis. Langsung tampaknya. Ada Malefic Gun. Gue ngelihat agak sedikit sayang sih sebenarnya Malefic Gun ini. Soalnya dia bukan sebagai damage dealer dulu kan di awal, dia jadi cuma follow up doang, burst damage doang kan. Jadi alangkah baiknya mungkin kayak Blade of Despair, Sky Piercer mungkin. Atau kalau memang mau si Halberd langsung kayak bakal jadi opsi yang lebih bagus sebagai sumber damage utama ya. Cuma ya nggak salah juga kalau bikin Malefic Gun karena ada penetrasi dan dia bisa main pakai basic attack-nya. Oke, bukan masalah penetrasi sih yang gue lihat di sini. Dia tahu, mereka tahu kalau damage mereka udah cukup. Cuma yang dipikirkan adalah gimana jarak dari Innocent terlebih dahulu. Ngomongin karakter yang nggak bisa nge-cover dan Yums juga berada di depan. Ini Innocent harus independen. Innocent harus sendiri. Mungkin jarak itu yang mereka butuhkan. That's why dari tadi dia masih bisa nge-deliver damage. Karena dia tahu ngomongin ke arah Sanford, berdive in kemanapun bisa. Sanji punya Feather Airstrike kalau diambil. Itu yang ngebuat dari Innocent agak cukup kebingungan apa yang bakal coba diamankan. Tapi dengan si Halberd sekarang, damage udah cukup sih. Oh ini Defiance Glaive udah jadi. Ini Ohebnya dia tajir banget, beda 1.700 loh. Dengan hero pick over. Dengan yang notabene harusnya Beatrix ini akan tajir sendiri lah. Karena dia yang akan dapetin point killnya. Cuma ya tetap sih, farming dari Sanji juga nggak bisa dianggap remeh. Banyak Harit yang udah pakai buku ya, tapi sekarang dari kemarin gue lihat 2 game Harit ya. Itu belum ada buku tapi Yums di bagian topeng. Oke, dipaksa revival dan langsung ada Raze dari belakang. Dia mencari JB, mundur ke bola flicker. Innocent masih bertahan dengan bandit yang memiliki. Tapi nampaknya shield yang keluar ke flicker yang dimiliki. Tapi Yums tidak bisa di pick up. Dibalas dalam Tsunami Slam bersama dari tim Liquid. Berhasil mendapatkan Kram. Itu dia counter setup yang dimiliki dari tim Liquid membuat mereka bebas untuk mendapatkan Lord harusnya. Keras banget tadi Sanford ya. Dia langsung lompat ke depan memancing lagi-lagi Innocent dan Stormy. Tidak ada flicker. Lord muncul lagi-lagi di waktu yang tepat untuk tim Liquid PH.
Selangor Giant mereka harus sedikit bersabar lagi dan kembali melepaskan Lord yang kedua. Mungkin masih bisa ditahan lagi, mungkin nanti masih bisa untuk balikin keadaan. Tapi jujur, ini semakin tinggi loh tempo dan tekanan dari tim Liquid Pitch. Ya, lihat dia nge-slow down untuk Lord tersebut, membuat kontrol dari leading ke-13 lane-nya akan lebih aman terlebih dahulu. Sanford juga nggak boleh show. Pertama, kondisinya Sanford nggak tahu di mana pasukan SRG. Sanford show, kondisinya akan berbeda. Kalau tadi, oke, mereka bisa counter setup. Sekarang mereka punya Lord, kalau rugi hilang satu. Iya. Gold yang perbedaannya lumayan terasa sih kalau di menit 14 9.000 gold sih. Lumayan ya beda 2 sampai 3 item mungkin in total. Kalau di per hero-nya mungkin beda 1,5 item. Tapi masalahnya sekarang kalau dengan Yisansin, kita tahu nih Yisansin semakin late game semakin dahsyat. Walaupun Yisansin yang sekarang dibikin early game juga udah sakit. Show di arah top lane ya. Informasi yang didapatkan adalah Sanford akan ada seorang diri. Mencoba dengan Brave Fighter Sekis. The zoning out, Lord Spencer menuju ke belakang perpasukan dan dia Selangor Giant. Mereka melakukan defensif dengan adanya Fan Wrestling. Tapi mereka nggak all in. Mereka all in menuju ke Sekis. Mencari dimana Sekis berada dengan pancaran yang dimiliki dan kalau kasih tidak gagal dia Abions mencoba untuk melakukan setup. Membuat pasukan dari tim Liquid tidak bisa mendapatkan Sekis tapi nampaknya Sion itu sih. Digocek. Memang bisa. Tapi lihat pancaran yang dimiliki Red Racer akan dikeluarkan dan nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Sekis. Mereka menutup semua jalan. Apatah kerjaan. Hampir saja mendapatkan Somi. No way kalau mereka kehilangan Somi ini akan menjadi one straight Muslim. Ini nggak ada flicker ya berarti untuk Stormy. Matanya di Sanford harus. Karena kalau nggak ya bakal diincar lagi. Cuma lihat Lord yang tadi diambil sama tim Liquid Pitch. Ini seakan jadi tidak berguna. Lagi-lagi ya bait yang bagus banget tadi dari Sekis. Dan ya harusnya nggak berhenti. Harusnya tetap ditabrak dan ini dia. Ada keluar Spencer di depan sana. Siapa pun yang mengasuh seperti satu juga Somi. Ditutup dengan ada tsunami selain para pasukan dari Chelsea. Kita lihat free di puncak PS-nya. Di arah belakang Head tidak tersentuh sama sekali dengan Sanford. Membuat drama proteksi di depan mata. Selangor Giants. Mereka tidak bisa ditebus. Dan Selangor Giants masih bertahan. Tapi selalu ada korban. Yang dimana korbannya membuat gol semakin tinggi lagi. Tim Liquid Pitch. Mereka harus secepatnya untuk mengasih pressure. Kalau bisa malah secepatnya menutup game ini. Karena semakin lama Batrixnya akan semakin sakit. Parsianya akan semakin sakit juga. Range mereka menang. Batrix dan juga Parsha, dua high ground defender yang kuat sekali. Dan jangan sampai satu hero momentum nanti. Kaltezi maju mungkin salah move. Dipanis, itu bisa jadi momen comeback. Apalagi ngomongin ke arah sosok Batrix ini. Dia mungkin akan ada Haskell. Haskell nanti yang akan buat dia lebih sustain. Dia bisa main ke arah flanking. Dia udah nggak takut untuk head to head dengan adanya Sanford. Ya mungkin bisa adu hit juga sama Ada Oheb hit, ada nantinya. pukul. Karena Oheb, ya menurut gue dengan adanya si Halbert dan adanya Skullpunk atau Latil ya, dia nggak kuat nahan. Soalnya Haritnya sendiri kan nggak bawa anti-regen dong. Dia mengharap dari Sanji mungkin, berharap dari Sanford. Tapi sekarang akan ada 5 versus 5. Karena kontes Lord sebelumnya itu dilepas. Tapi sekarang juga Selangor Giant, mereka udah ngebuka dan mereka akan coba. Vision terlihat di mana Sekis berada. Bersama dengan ada Coach Sevi mencoba melakukan flanking menuju ke Kram. Target yang sangat keras, tapi mereka tidak peduli. Karena terlalu sakit yang diberikan oleh sosok Seraohead. One by one situation, attack counter tidak juga Sekis. The God from Philippines. One by one situation. Berhasil mendapatkan kemenangan atas Sekis. The courtesy God from Philippines. Iya. Basic attack yang dimiliki oleh Yisansin. Continuous damage yang pasti. Membuat Lancelot, even itu build-nya hybrid. Itu gak bisa nahan sama sekali dan sekarang lihat tidak menunggu Lord datang. Mereka paksa. Oh, Sanford? Sendirian? Really? Terlalu wasted time. Sudah bisa dikeluarkan dengan belakang crowd. Melakukan John Hunt menuju ke JP. Kasih seorang diri. Tapi dia masih bisa. Tidak ada immortality. Mereka gerakkan bersama dengan seorang Yum. Best terbuka dengan sangat bebas. Selangor Giants mereka akan pertahanan. Karena Stromy tidak punya lagi Venesek. Untungnya Innocent memiliki Bennett. Itu satu-satunya mereka miliki. Tapi dengan 3 pemain mampukah mereka melakukan defense dengan Lord yang sedang menuju ke arah Selangor Giants. Wah, ini hanya mid only. Mid only kah? Satu lane saja. Selangor Giant mereka bisakah defense? Sekis mencoba untuk berdansa. Venesek menuju ke JP. Ditutup jalannya. Tapi lihat dapat sana. Oh, langsung masuk dengan ada salah. Kasus didapatkan.